Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa di sini Min akan kembali menceritakan film horor yang menurut Min sendiri film ini cukup layak untuk kalian tonton. Film horor ini bercerita tentang seorang wanita muda yang ingin dinikahi oleh iblis, namun sayang tidak direstui oleh orang tuanya. Jelas siapa sih yang mau anaknya menikah dengan iblis? Film tentang kerasukan cenderung lebih menarik guys. Karena kita sebagai orang awam yang tidak mempunyai kemampuan bisa melihat hal goib, justru dengan adanya kerasukan kita bisa jadi tahu dan melihat bagaimana cara dunia goib bekerja dan bagaimana tingkah laku setan yang sebenarnya. Di sini Mimin akan membahas dua film sekaligus, yaitu The Last Exorcism pertama dan yang kedua. Jadi persiapkan diri kalian dan kita langsung saja ke cerita filmnya. Sebelum film dimulai, di sini kita akan diperkenalkan dulu kepada Pendeta Markus. Meski mewarisi jubah pendeta langsung dari sang ayah, Markus bukanlah pemuka agama pada umumnya. Ia adalah sosok yang sangat rasional. Di atas mimbar, ia justru sering mendobrak dogma lama, mengajak jemaatnya untuk selalu berpikir logis dan menolak taklid buta terhadap apapun yang diucapkan oleh para pemuka agama. Gaya khotbahnya yang terlewat jujur ini seringkali memicu kontroversi panas di kalangan gereja. Namun, pernyataan paling radikal dari seorang Markus ada pada satu prinsipnya. Ia menganggap ritual eksorsisme itu adalah sebuah omong kosong. Jangan salah paham guys, Markus tetap meyakini eksistensi Tuhan dan iblis. Hanya saja baginya praktik pengusiran setan yang selama ini digaungkan hanyalah teater psikologis. Sebuah tipu daya manipulatif yang mengeksploitasi ketakutan manusia. Pandangan ini jelas membuatnya ditentang habis-habisan oleh pendeta lain yang menganggap agama harus turun tangan langsung secara ritual untuk melawan kejahatan iblis. Sikap skeptis Markus ini tentu tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Ada sebuah memori kelam yang menghancurkan kepercayaannya terhadap institusi tersebut. Beberapa waktu silam, Markus sangat terpukul oleh tragedi memilukan, di mana seorang anak laki-laki berusia 10 tahun tewas secara tragis. Justru di tengah prosesi eksorsisme yang dilakukan oleh pendeta lain. Dalam nalar sehat Markus, anak malang tersebut murni menderita gangguan medis atau kejiwaan parah. Seharusnya nyawa anak itu bisa diselamatkan jika ditangani oleh dokter atau psikiater. Bukan malah ditangani lewat ritual pengusiran setan. Rasa bersalah dan kemarahan atas kematian anak inilah yang menjadi titik balik bagi Markus. Ia bertekad untuk membuktikan kepada dunia bahwa eksorsisme adalah sebuah kebohongan besar. Lalu pada suatu hari ada sebuah surat yang meminta bantuan Markus terkait ada seorang anak gadis yang sedang kerasukan. Seperti sebuah jalan untuk melakukan pembuktian bagi Markus kalau eksorsisme itu adalah penipuan. Dia pun setuju dan akan datang untuk membantu gadis tersebut. Dalam ajang pembuktian ini, Markus juga sudah menyiapkan kameramen dan kru untuk merekam kegiatan selama dia menangani anak gadis tersebut. Datanglah Markus ke sebuah desa terpencil, di mana kita melihat jarang sekali terdapati rumah-rumah warga. Adapun sebuah rumah, namun rumah tersebut sudah terbengkalai. Daerah itu seperti daerah yang sudah mati. Setelah melakukan perjalanan jauh, sampailah dia kepada rumah seorang petani yang bernama Louis. Dialah yang mengirim surat dan meminta bantuan kepada Markus untuk meminta bantuan menangani anak perempuannya yang kerasukan. Langsung ke intinya, Louis meminta Markus untuk melakukan eksorsisme karena dia yakin kalau Nell putrinya kerasukan iblis. Setelah berdiskusi panjang, Markus pun menyanggupi permintaan tersebut. Namun sebagai catatan penting guys, Markus menyetujuinya karena ia hanya akan berpura-pura melakukan eksorsisme.
Rencana utamanya adalah merekam seluruh proses tersebut untuk membuktikan kepada publik bahwa apa yang dialami Neil adalah masalah kejiwaan atau penyakit mental, bukan gangguan mistis. Melalui dokumenter ini, Markus ingin memberikan pesan bahwa kondisi seperti itu seharusnya ditangani secara medis oleh ahlinya, bukan sekedar diobati menggunakan doa atau ritual. Lalu dimulailah ritual eksorsisme itu kepada Neil. Seperti biasa, Markus melakukan upacara ritual pada umumnya, seolah-olah ia sedang melawan iblis. Namun setelah dia melakukan pengusiran kepada Neil, hal yang tak pernah Markus duga terjadi. Yang awalnya Markus mengira orang kerasukan itu hanyalah penyakit gangguan mental saja. Namun dia diperlihatkan kepada tingkah laku Neil yang sangat menyeramkan. Sempat membuat Markus kewalahan. Ternyata tidak sesimpel itu untuk Markus menangani Neil. Tapi walaupun tingkah laku Neil terbilang aneh dan mengerikan, Markus masih belum percaya kalau Neil kerasukan iblis. Tu veux bien faire ça pour moi? Parfait. Markus diam-diam membawa Neil ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Louis. Markus hanya ingin membuktikan inilah cara yang benar untuk menangani penyakit yang diderita oleh Neil. Oui. Il va pas filmer à la chose que vous comprenez pas dans éteignez-la et sortez. Maintenant, il faut attendre les résultats des autres examens. Setelah mengetahui kalau Neil dibawa ke rumah sakit, Louis sangat marah. Bukan Louis tidak mau jika Neil dibawa ke rumah sakit. Dulu istri Louis juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Neil sekarang. Louis membawa istrinya ke rumah sakit, namun itu percuma saja karena istrinya tidak bisa diobati secara medis. Dan pada faktanya, memang pihak medis sendiri tidak menemukan adanya sebuah penyakit di dalam tubuh Neil. Itulah alasan Louis ngotot meminta Markus melakukan eksorsisme kepada Neil, karena dia yakin Neil diganggu oleh iblis. Louis membawa kembali Neil ke rumah. Markus tak berhenti begitu saja. Dia bersama kru mencoba mendalami kasus yang terjadi kepada Neil dan mencari cara lain. Salah satunya adalah dengan menemui pastor yang ada di daerah sekitar. Lalu bertemulah dia dengan Suster Becky, penjaga gereja, dan Pastor Manley. Kedatangan Markus ke sana ingin mencari informasi tentang keluarga Louis, terutama yang sekarang terjadi kepada Neil. Diceritakan dulunya Neil sempat bersekolah di gereja ini. Namun karena salah pemahaman antara pihak gereja dengan Louis terkait pelajaran yang diajarkan oleh gereja kepada Neil. Dan pelajaran itu dianggap menyimpang oleh Louis. Seperti yang sudah kita tahu guys, Louis adalah orang yang sangat fanatik kepada agama. Pastor Manley sendiri tahu kalau Louis adalah seorang religius, jadi dia sangat paham tentang agama. Dan karena kesalahpahaman itu, Louis akhirnya memutuskan mengeluarkan Neil dari sekolah gereja. Dan itu terjadi pada 2 tahun lalu. Neil? Pada malam harinya terjadi keributan di dalam rumah dengan beberapa keanehan yang terjadi. Vous entendez? Markus beserta kru mendengar ada suara tangisan bayi. Dan yang membuat Markus terkejut adalah ketika tiba-tiba Neil juga ada di sana, berdiri mematung dengan tatapannya yang kosong. Tu nous entends? Neil lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Dan mereka melihat Neil sedang menenggelamkan boneka bayi itu ke dalam air. Markus bersama kru mencoba untuk menenangkan Neil. Dan setelah dia sadar dari kerasukannya, kru menemukan gambar kucing mati dengan berlumuran darah. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika semua orang sudah tertidur pulas, Neil kembali dirasuki oleh iblis. Diam-diam dia membawa kamera kru, lalu masuk ke dalam gudang di mana dia menghampiri seekor kucing. Yang lebih mengerikannya, Neil melenyapkan kucing tersebut dengan kamera. Dia lalu kembali ke rumah dan mengangkat kamera ke atas kepala Markus. Neil ingin menyerang Markus dengan kamera itu. Untung saja Iris mengetahui dan menghentikannya. Là, il y a quelque chose qui est en feu. C'est peut-être la maison.
Je suis pas à l'aise qu'on soit. Dari beberapa investigasi yang dilakukan, banyak temuan-temuan yang tak pernah mereka duga. Salah satunya adalah kabar telepon dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa Neil sedang hamil. Saat itu Markus mengira Louis telah melakukan tindakan incest atau berhubungan intim antara ayah dengan anak. Namun Louis menyangkal. Justru Louis mengatakan kalau kehamilan Neil karena digauli oleh iblis yang merasukinya. Perdebatan sengit sempat terjadi. Louis sebagai ayah bersikeras kalau apa yang terjadi kepada Neil itu akibat kerasukan oleh iblis. Sedangkan Markus yang tidak percaya dengan kerasukan meminta Louis untuk membawa Neil kembali ke rumah sakit agar bisa ditangani oleh pihak medis. Bahkan keributan tersebut beralih menjadi anarkis. Karena sudah tidak ada kesepahaman, kru dan Markus memutuskan untuk pergi dari sana. Namun saat mereka memasuki mobil, mereka melihat Neil sedang duduk di teras rumah. Markus kembali untuk mendekatinya, dan tiba-tiba Neil malah menyerang Markus. Disinilah kengerian terjadi kembali. Louis datang. Dia seperti sudah hilang harapan dengan keadaan Neil dan memilih mengakhiri hidupnya. Keadaan benar-benar sudah tak terkendali. Markus mencoba untuk menenangkan Louis. Dan di sini akhirnya Markus pun percaya kalau Neil memang benar-benar kerasukan. Markus setuju dan akan mencoba melakukan ritual pengusiran kembali. Dan kali ini dia benar-benar akan melakukan eksorsisme tersebut. Markus akan melakukan pengusiran itu di dalam gudang di mana Neil melenyapkan kucing itu di sana. Lalu ritual pun dimulai. Ned, tu m'entends? J'arrive pas à vous voir. Tak lama kemudian, Neil mulai bertingkah aneh kembali. Dan iblis itu pun merasuki Neil kembali. Si iblis memberitahu Markus bahwa Neil sekarang berada dalam genggamannya. Begitu juga dengan Louis akan segera bergabung dengannya. Notre Seigneur, en invoquant le Tout-Puissant, je... Markus meminta agar Louis tidak terpengaruhi perkataan dari si iblis. Voilà ce qu'on va faire. Si vous arrivez, je les Markus kembali membacakan doa-doa pengusiran iblis. Quoi? Ça suffit. Putain d'une pipe! Nel. Markus tidak menyerah walaupun Neil terus saja berontak. Qu'est-ce que c'est? Tu es une jeune fille innocente, tu es une jeune fille innocente qui ne sait pas de quoi elle parle. Je pense... Tapi setelah Markus mencoba berkomunikasi secara perlahan, akhirnya Markus berhasil membuat Neil kembali tenang. Dari apa yang sudah Markus lakukan, dia menyimpulkan bahwa apa yang dialami oleh Neil bukan kerasukan, melainkan seperti gangguan mental atas rasa malu yang dialami oleh Neil karena dia sedang hamil. Elle a dit, est-ce que je suis jolie? Elle a Tu as été adoré violée. quand il l'a touchée. Dari pembicaraan Markus dengan Neil mengaku pernah berhubungan intim dengan seorang anak laki-laki bernama Logan hingga ia hamil. Lagi-lagi pernyataan itu dibantah oleh Louis. Louis tahu belakangan ini Neil suka mengigau. Apalagi Louis tahu Neil tidak pernah bergaul di luar rumah. Jadi bagaimana mungkin Neil bisa hamil oleh Logan? Louis beranggapan kalau perkataan Neil yang mengaku dihamili hanya pengalihan isu dari si iblis. Tapi nyatanya Neil sendiri yang langsung mengaku kalau dia pernah berhubungan badan dengan Logan. Mendengar pernyataan tersebut seperti badai di siang hari. Putrinya yang ia rawat dan jaga agar tidak terjebak oleh dosa, namun justru kini putrinya sudah tidak suci lagi. Louis pun akhirnya mengakui, dulu Neil pernah berkenalan dengan seorang pria yang bekerja di sebuah kafe. Tapi Louis sendiri tak menyangka akan sejauh ini. Dan ia juga tidak tahu kalau pria itu bernama Logan. Dan mungkin saja memang itu terjadi ketika Neil tidak dalam pengawasan Louis. Setelah keadaan menjadi reda dan kondusif, Markus lalu menghubungi kembali Pastor Manley. Meminta kepada pastor untuk membujuk Louis agar Louis mau membawa Neil ke rumah sakit. Karena keadaan Neil sekarang harus ditangani oleh pihak medis. Dan Markus pun sudah menyerahkan semua urusan Neil kepada Pastor Manley.
t'implore, ô Éternel, sois attentif à cet enfant, car tu es plus fort. Di hari itu juga Markus bersama kru langsung pamit kepada Louis. Markus berterima kasih sudah mau menerima mereka beberapa hari ini. Namun di sini dari apa yang mereka lihat dan alami sama sekali tidak membuat Markus percaya kalau Nell kerasukan. Malah Markus merasa kasihan kepada Nell. Seharusnya Nell bisa mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit. Namun tak sengaja saat dalam perjalanan mereka melewati sebuah kafe. Markus masih penasaran soal Logan yang menghamili Nell. Apakah memang benar Logan telah menghamilinya? Markus dan kru pun memutar ke kafe tempat Logan bekerja. Bertemulah Markus dengan Logan di sana. Markus menceritakan semuanya soal apa yang terjadi kepada Nell sekarang. Tapi yang membuat Markus terkejut adalah ternyata Logan membantah tuduhan itu. Bahkan Logan sama sekali tidak mengenal Nell. Jadi semua tuduhan Logan yang menghamili Nell itu bohong. Bahkan Logan mempertegas tuduhan tersebut bahwa dirinya adalah penyuka sesama jenis. Markus dan kru menjadi bertanya-tanya kenapa Nell berbohong. Markus akhirnya menyadari satu hal, kalau semua ini adalah kebohongan yang direncanakan. Mereka menjadi curiga dan memutar kembali menuju ke rumah Louis. Dan saat mereka kembali, keadaan di rumah Louis sudah gelap gulita, mencurigakan dan bahkan terasa mencekam. Tidak ada satupun penerangan di sana dan sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Mereka memasuki rumah yang membuat mereka terkejut ketika melihat sisi rumah Louis sudah berantakan dan dipenuhi tulisan-tulisan simbol pentagram. Dari luar, Markus mendengar seperti ada suara teriakan dengan diikuti gemuruh suara dari orang-orang. Markus dan kru mencari sumber suara tersebut yang tidak begitu jauh dari sana. Dan di sana mereka melihat ada kobaran api di dalam hutan dengan dikelilingi banyak orang yang menggunakan jubah hitam. Kru mematikan lampu dan mendekati perkumpulan itu secara diam-diam. Yang tak pernah Markus duga, ternyata mereka adalah sekelompok sekte pemuja iblis yang dipimpin oleh Pastor Manly sendiri. Terlihat Louis diikat, mulutnya disumpal di sebuah tiang. Sementara Nell ditidurkan di atas altar. Pastor Manly mulai melakukan ritual-ritualnya. Lalu terlihat Nell melahirkan sesuatu yang bukan berasal dari ras manusia. Terdengar dari ucapan Pastor Manly yang mengatakan, "Hiduplah iblis abala." Lalu Manly melemparkannya ke dalam api itu, yang menyebabkan api membesar dengan cepat. Markus sadar kalau itu adalah ritual untuk membangkitkan iblis. Dengan salib yang dibawanya, Markus nekat mencoba menghentikan kebangkitan dari si iblis. Sementara rekannya, Daniel, terus merekam kejadian tersebut. Namun, keberadaan Daniel dan Iris diketahui oleh anggota sekte. Mereka mencoba melarikan diri dengan kameranya yang masih menyala. Sayangnya, Iris tertangkap dan dia langsung dibunuh di saat itu juga dengan menggunakan kapak. Daniel terus berlari sejauh mungkin menghindari kejaran anggota sekte. Saat Daniel berhenti untuk mengatur napas, anggota sekte muncul entah dari mana dan langsung menikam hingga Daniel pun tewas. Kamera itu terjatuh ke tanah dan pemandangan memudar menjadi hitam. Kekonyolan pernyataan Markus yang berujung banyak memakan korban jiwa. Mungkin sepintas ada benarnya apa yang dikatakan oleh Markus. Setiap penyakit harus diobati secara medis. Namun Markus lupa, tidak semua penyakit hati dan mental bisa diobati oleh medis. Ada kalanya ketika hati sedang resah, pikiran kacau, justru dengan berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan, itu adalah obat dan jalan yang terbaik. Lalu bagaimana kelanjutan filmnya? Oke guys, sekarang kita langsung masuk ke film yang keduanya. Nah, di film kedua ini, fokus kita akan menceritakan kepada kelanjutan hidup Nell.
Setelah ia dibaptis oleh iblis pada malam di hutan itu, dikonfirmasikan bahwa setelah kejadian itu, satu-satunya orang yang selamat hanya tinggal Nell seorang. Dia ditemukan dalam keadaan kacau balau, meringkuk ketakutan, dan tanpa ingatan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Nell mengalami trauma berat dan amnesia. Ia dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa untuk observasi awal. Namun karena tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan yang membahayakan, Nell akhirnya dipindahkan ke sebuah rumah singgah di New Orleans yang dikelola oleh seorang dokter bernama Frank. Disinilah fase baru kehidupan Nell dimulai. Sebuah usaha putus asa untuk mengubur masa lalu dan menjadi manusia normal. Di bawah pengawasan Frank, kehidupan Nell mulai menemukan ritme yang teratur. Untuk pertama kalinya, gadis yang tumbuh terisolasi di peternakan ayahnya ini merasakan kehidupan modern. Dia tinggal bersama beberapa gadis remaja lainnya, belajar berbaur, dan bahkan mendapatkan pekerjaan sebagai staf kebersihan di sebuah motel lokal. Semuanya tampak berjalan ke arah yang positif. Nell mulai memancarkan aura remaja pada umumnya. Dia mendengarkan musik, menonton televisi, dan bahkan mulai membangun kedekatan romantis. Chris adalah sosok yang berikan Nell harapan bahwa dia bisa dicintai dan hidup tanpa bayang-bayang eksorsisme. Namun kedamaian ini hanyalah sebuah ilusi sementara. Sesuatu yang gelap tidak pernah benar-benar melepaskan dirinya. Tanda-tanda bahwa masa lalunya kembali datang secara perlahan, menyusup lewat kejadian-kejadian kecil yang mengganggu kewarasan Nell. Mulai dari suara aneh di radio, anjing-anjing yang menggonggong agresif setiap kali dia lewat, hingga penampakan sosok ayahnya yang sudah mati. Awalnya Nell mengira ini hanyalah halusinasi akibat trauma psikologis atau PTSD. Namun teror itu perlahan berubah menjadi nyata. Kali ini Abala menggunakan cara yang jauh lebih manipulatif. Iblis itu tidak merasukinya secara paksa, melainkan meneror pikiran Nell sendiri agar ia mau menyerahkan dirinya secara sukarela. Your heart. Di tengah keputusasaan tersebut, Nell bertemu dengan Cecil, seorang praktisi spiritual lokal. Cecil sudah tahu siapa Nell ini. Cecil juga mengungkapkan sebuah fakta kalau selama ini Nell diawasi oleh sekelompok sekte rahasia bernama Order of the Right Hand. Kelompok ini mempercayai sebuah ramalan tentang akhir zaman yang akan terjadi. Di ramalan tersebut dikatakan bahwa nanti akan ada iblis yang berjalan di antara manusia lainnya. Dan jika sampai itu terjadi, maka kehancuran umat manusia sudah semakin dekat. Awalnya Cecil mencoba untuk menanganinya sendiri dengan melakukan ritual di dalam rumah. Tapi ternyata kekuatan iblis Abalam jauh lebih dahsyat yang ia bayangkan. Bahkan Cecil termasuk beruntung karena ia tidak mati pada malam itu. Iblis Abalam adalah iblis pecemburu. Siapa saja yang mencintai pengantinnya, maka hidupnya tidak akan lama. Dan sialnya itu terjadi kepada Chris. Chris menjadi orang pertama yang tewas secara misterius setelah ia resmi mencintai Nell. Menyadari kekuatan dari Abalam yang sangat kuat, akhirnya Cecil pun memberitahu kelompok itu dan meminta bantuan agar mereka bisa menyelamatkan Nell. Kelompok Order of the Right Hand ini dipimpin oleh Calder bersama asistennya Jeffrey. Mereka lalu membawa Nell ke sebuah fasilitas terbengkalai, terikat terlalu kuat dengan jiwa Nell. Eksorsisme secara keagamaan sudah tidak akan mempan untuk melawan Abalam. Tapi di sini mereka akan mencoba dengan cara lain, yaitu menggunakan ritual voodoo, mengalihkan iblis Abalam ke media tubuh lain. Yang di sini mereka menyiapkan seekor ayam. Mereka akan memanggil Abalam, lalu akan memasukkan Abalam ke tubuh ayam tersebut. Lalu ritual pun segera dimulai. Ruangan ditaburi garam pelindung dan doa-doa pembebasan dipanjatkan.
Namun, kekuatan Abalam ternyata jauh di luar perkiraan mereka. Dalam penglihatan Nel, ia melihat Abalam mewujudkan dirinya sendiri. Sementara mereka semakin terdesak oleh kekuatan Abalam. Calder dan Jeffrey mulai panik, menyadari bahwa iblis itu tidak mungkin bisa dikendalikan. Dalam keadaan terdesak dan demi menyelamatkan dunia dari kehancuran, Jeffrey dan Calder terpaksa mengambil keputusan terakhir, yaitu dengan menyuntikkan dosis letal morfin ke tubuh Nel melalui infus. Mereka berniat membunuh Nel agar iblis itu kehilangan wadahnya. Di tengah situasi kritis, disinilah Abalam yang kini mewujudkan diri menjadi sosok ayahnya. Ia memberitahu Nel bahwa mereka akan melenyapkan Nel. Mereka tidak berniat menolong, justru sebaliknya mereka akan meniadakan Nel. Awalnya Nel tidak percaya, tapi ketika Nel mulai dan memang pada faktanya mereka akan melenyapkan Nel. Di titik inilah Nel merasa sangat dikhianati oleh dunia. Tuhan tidak menjawab doanya. Ilmu medis tidak bisa menyembuhkannya. Dan orang-orang di sekitarnya justru memilih untuk membunuhnya. Sementara bisikan iblis terus menggoda dengan menyerupai orang-orang yang Nel cintai. Iblis memberikan tawaran kesenangan, keabadian, cinta, dan hal lainnya yang tidak pernah Nel dapatkan selama ini. Iblis Abalam hanya meminta Nel untuk percaya dan sukarela menyerahkan jiwanya. Maka penderitaan ini akan berakhir. Di fase inilah ujian terakhir sekaligus ujian terberat bagi umat manusia. Tapi sayangnya Nel memilih untuk bersama Abalam. Ia menerima Abalam masuk ke dalam jiwanya. Transisi yang mengerikan pun terjadi. Nel seketika berubah. Dia bukan lagi gadis desa yang rapuh dan ketakutan. Kini Nel adalah manifestasi fisik dari iblis Abalam itu sendiri. Dengan kekuatan supranaturalnya, Nel membantai mereka semuanya. Tidak berhenti di situ, dia kemudian kembali ke rumah singgah, membakar tempat itu hingga rata dengan tanah dan menghabisi nyawa Frank bersama Gwen. Nel dengan sengaja menghancurkan setiap orang yang pernah mencoba mencampuri urusannya. Film ditutup dengan adegan ending yang mengerikan dan dunia mulai terbakar di bawah kakinya. Kehancuran seseorang seringkali terjadi bukan karena mereka memiliki sifat jahat, tapi karena mereka sudah tidak memiliki tempat untuk bersandar. Saat seseorang berada di titik terendah, merasa dikhianati dan ditolak oleh lingkungannya, tawaran dari pihak yang salah sekalipun bisa terasa seperti jalan keluar yang menyenangkan. Dalam kasus ini, sang iblis berhasil menang bukan hanya karena kekuatan gaibnya, melainkan karena ia sangat cerdas memanfaatkan rasa kesepian Nel. Di saat orang-orang mengabaikannya, iblis itu justru memberikan satu hal yang paling Nel butuhkan, yaitu sebuah penerimaan. Kisah Nel menjadi pengingat penting bagi kita. Empati dan dukungan yang tulus sangatlah dibutuhkan bagi mereka yang sedang berjuang melawan trauma. Sebab pada akhirnya luka yang paling menghancurkan seringkali tidak datang dari sosok jahat, melainkan dari orang-orang terdekat yang gagal memberikan perlindungan. Dan oke guys, itulah akhir cerita filmnya. Semoga apa yang menceritakan dan sampaikan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.